Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Andre Jersey, NPT 11180097, Rufin Mardika, NPT 11180106, dan Winona Puspa Betari, NPT 11180111, akan mempresentasikan proyeksi perubahan iklim. Proyeksi perubahan iklim secara umum dibagi menjadi 3 tipe hujan yang dominan, yakni monsunal, ekuatorial, dan lokal. Variabilitas iklim dan adanya fenomena iklim ekstrim yang sering terjadi akhir-akhir ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ditandai adanya perubahan pola curah hujan yang menyebabkan terjadinya pergeseran awal musim tanam sehingga sulit membuat perencanaan budidaya tanaman. Melalui simulasi penggunaan multiple model dengan menggunakan data curah hujan periode 1925 sampai 1999 dan menyimpulkan bahwa curah hujan per tahun di belahan bumi bagian selatan cenderung meningkat, sedangkan belahan bumi bagian utara cenderung menurun. Pola curah hujan di Indonesia seperti gambar ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe monsunal, tipe lokal, dan tipe ekuatorial. Umumnya, untuk wilayah Indonesia didominasi oleh tipe hujan monsunal dan ekuatorial. Keragaman iklim di Indonesia. Tahun 2019 tercatat sebagai tahun terpanas panjang sejarah manusia. Bukti nyata pemanasan global terungkap di lautan. Lautan adalah penyeimbang energi yang ada di bumi. Sebanyak 90% panas efek pemanasan global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca diserap oleh lautan. Sehingga, salah satu cara terbaik untuk mengukur pemanasan global adalah dengan mengukur konten panas di lautan. Laporan terbaru berjudul Record Setting Ocean Warm Continued in 2019 yang diterbitkan Springer memaparkan bukti-bukti nyata ini. Laporan ini menyediakan data konten panas di lautan terbaru di 2019. Setelah sebelumnya, menyediakan data yang sama selama 2 tahun terakhir. Dari data-data ini terungkap, lautan dunia terutama di wilayah hingga kedalaman 2000 meter, mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah manusia di 2019. Secara lebih spesifik, tim peneliti dari Amerika dan China yang dipimpin oleh Li Jingchen dari Institute Atmospheric Physics Chinese Academy of Science menemukan anomali panas di lautan mencapai 228 zeta-joules. Di atas rata-rata panas lautan pada periode 1981 sampai 2010 dan 25 zeta-joules di atas tahun 2018. Nilai UHC yang diperoleh Institute of Atmospheric Physics atau IAP setara dan diperkuat oleh data dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau National Center for Environmental Information yang menunjukkan tren yang sama. Data NOAA dan NCEI menunjukkan anomali panas lautan yang mencapai 217 tambah kurang 4 zeta-joules di 2019, di atas rata-rata panas lautan pada periode 1981 sampai 2010. Dan 21 zeta-joules di atas tahun 2018. Dengan menggabungkan dua data ini, para ilmuwan dari IAP dan NOAA atau NCEI semakin yakin dalam menentukan tahun terpanas sejak 1950-an. Menurut tim ilmuwan, 5 tahun terakhir tercatat sebagai 5 tahun terpanas sepanjang sejarah. Demikian juga hasil pencatatan selama 10 tahun terakhir yang tercatat sebagai 10 tahun terpanas sepanjang sejarah. Tren perubahan suhu permukaan. Perubahan suhu permukaan cenderung meningkat saat lahan bervegetasi berubah menjadi lahan tidak bervegetasi. Sebaran suhu permukaan dari tahun 2004 sampai tahun 2014 dibagi menjadi 6 kelas interval suhu, dengan kelas interval suhu terendah adalah kurang dari 25 derajat Celcius dan kelas interval suhu tertinggi adalah lebih dari 31,01 derajat Celcius. Kelas interval suhu lebih dari 31,01 derajat Celcius mengalami persebaran yang cenderung meluas setiap tahunnya pada selang tahun 2004 sampai 2014. Badan Cuaca Inggris yang terlibat dalam menghasilkan data suhu HCURT 4 mengatakan bahwa suhu pada 2019 adalah 1,05 derajat Celcius di atas rata-rata untuk periode sejak tahun 1850 sampai 1900. Tahun lalu tercatat 2 gelombang panas terjadi di Eropa pada Juni dan Juli, dengan rekor nasional baru tercatat setinggi 46 derajat Celcius di Prancis pada 28 Juni.
Rekor baru juga terjadi di Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Inggris dengan suhu 38,7 derajat Celcius. Yang selanjutnya masih membahas mengenai tren perubahan suhu permukaan. Pada gambar di samping merupakan kenaikan suhu sejak 1850 dari Badan Meteorologi Inggris. Terlihat bahwa pada data HCURT 4 dari Badan Meteorologi Inggris, kenaikan perubahan suhu rata-rata global terus meningkat setiap tahunnya dari periode 1850 sampai 2025. WMO telah melakukan analisis menggunakan data tambahan dari layanan perubahan iklim Copernicus dan Badan Meteorologi Jepang. Mereka berkesimpulan bahwa pada 2019 bumi 1,1 derajat Celcius lebih panas ketimbang masa praindustri. Angka suhu global kolektif kami sepakat bahwa 2019 bergabung dengan tahun-tahun lainnya sejak 2015 sebagai 5 tahun terhangat yang pernah tercatat, kata Dr. Colin Morris dari Badan Cuaca Inggris Hadley Center. Setiap dekade dari 1880-an berturut-turut lebih hangat daripada semua dekade yang datang sebelumnya. Tahun 2019 disimpulkan sebagai dekade kardinal atau tahun-tahun yang berakhir 0 sampai 9 terpanas dalam catatan rekor yang merentang sejak pertengahan abad ke-19. Tren kenaikan suhu muka laut. Secara umum di wilayah Indonesia, terutama di Inersi, terjadi tren peningkatan suhu permukaan laut dengan probabilitas lebih dari 95%. Daerah inlet arus lintas Indonesia atau Arlindo dan South Equatorial Current yang meliputi perairan sekitar Biak, Selat Makassar, Halmahera, dan Laut Banda pada umumnya mengalami tren peningkatan suhu permukaan laut yang paling tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya dengan peningkatan mencapai 0,5 sampai 1,1 derajat Celcius pada periode DCF. Pada masa peralihan dan musim kemarau, hanya di Pasifik bagian barat yang mengalami tren meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan kawan-kawan yang terbit di Journal Advances in Atmospheric Science pada Januari 2020 menemukan bahwa kenaikan suhu rata-rata permukaan laut global pada tahun 2019 adalah 0,075 derajat Celcius. Kenaikan suhu rata-rata permukaan laut di tahun 2019 ini adalah di atas rata-rata klimatologis yang terjadi pada periode tahun 1981 sampai 2019. Tren kenaikan SPL semakin tinggi sejak 1905, laju kenaikan rata-ratanya berkisar 0,7 derajat Celcius per 100 tahun. Di wilayah Indonesia, tren kenaikan berkisar 0,5 sampai 1,5 derajat Celcius per 100 tahun. Tren kenaikan tersebut masih sebanding dengan tren kenaikan temperatur global sebesar 0,78 ditambah 0,18 derajat Celcius menurut IPCC tahun 2007. Masih membahas mengenai tren kenaikan suhu muka laut, diketahui bahwa kenaikan suhu muka laut tertinggi di perairan Indonesia berada di wilayah Laut Halmahera, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku dengan kenaikan 0,6 derajat Celcius, bahkan melebihi angka tersebut. Angka kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya efek El Nino yang membuat terjadinya anomali suhu permukaan laut yang terjadi di Samudra Pasifik kemudian berakibat dengan perubahan suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia. Salah satu akibat adanya perubahan suhu permukaan laut di wilayah tropis yang telah diteliti yaitu berubahnya curah hujan yang ada di wilayah Sahel atau daerah sub-Sahara Afrika. Diperkirakan curah hujan di Sahel berkurang sekitar 35% sejak tahun 1950. Tren kekeringan di Sahel yang mencolok ini terungkap dari tahun 1950 dan 1985, dan dari tahun 1985 sampai sekarang wilayah ini sangat lambat untuk pulih kembali. Tren kenaikan tinggi muka laut. University of Hawaii Sea Level Center mencatat kenaikan permukaan air laut di dunia per Januari 2018 setinggi 3,9 cm
atau meningkat 1,7 kali lipat dibanding tahun 1970. Kenaikan tertinggi selama hampir 5 dekade terakhir, yakni pada Juli 2017 setinggi 4,45 cm. Sementara itu, NOAA Global Climate Map dari citra satelit menunjukkan rata-rata peningkatan permukaan air laut, yakni 3,1 mm per tahun. Kenaikan ini terjadi karena melelehnya es dari glasier dan lempengan es lainnya karena suhu udara yang memanas. Mohon izin pembina, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang tren kenaikan tinggi muka laut. Gambar di samping ini adalah menunjukkan rata-rata permukaan laut setiap tahun di 23 lokasi pengukur pasang surut yang secara geologis stabil dengan jangka panjang seperti yang dipilih oleh Douglas. Seperti yang terlihat bahwa garis berwarna hitam itu menunjukkan pergerakan selama 3 tahun dari rekaman instrumen. Data ini menunjukkan kenaikan permukaan laut sekitar 27,5 cm dari tahun 1800 hingga tahun 2000. Kemudian ada tren cuaca dan iklim ekstrim yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sepanjang tahun 2019, total bencana yang melanda wilayah Indonesia mencapai 3.721. Akibat bencana tersebut, 477 orang meninggal dunia, 109 hilang, dan 3.415 luka-luka. Tingginya jumlah bencana yang selalu melanda Indonesia membuat Indonesia berada di posisi kedua negara dengan korban jiwa terbanyak dalam bencana dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Selanjutnya, pada gambar di samping adalah tren cuaca dan iklim ekstrim yang ada di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2019. Terlihat pada gambar berwarna merah, pertama adalah banjir mendominasi bencana di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2019. Selanjutnya disusul oleh angin puting beliung. Dan kemudian ada tanah longsor. Apabila kita melihat dari gambar tersebut, maka bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang dominan terjadi berada di wilayah negara Indonesia. Nah, tertimbul pertanyaan mengapa cuaca bumi semakin ekstrim? Di sini kami menjelaskan beberapa faktor yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini mengandung karbon dioksida dan metana yang secara alami dapat menangkap panas matahari, yang dapat menghangatkan bumi sedemikian rupa sehingga suhu bumi dapat menunjang kehidupan. Namun demikian, semakin banyak pelepasan gas rumah kaca yang ada di atmosfer, gas rumah kaca ini akan memperkuat efek alami sehingga meningkatkan suhu rata-rata bumi yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global ini akan meningkatkan penguapan air permukaan bumi sehingga menimbulkan kekeringan ekstrim. Dengan temperatur yang lebih tinggi, maka jumlah air yang dikandung dalam udara meningkat sehingga bila hujan akan sangat ekstrim yang mengakibatkan kerusakan. Inilah yang disebut perubahan iklim menyebabkan cuaca bumi menjadi ekstrim. Akibat perilaku manusia yang eksploitif terhadap bumi telah mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem bumi. Itu saja penjelasan dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.